So, apa yang bisa kita lakukan ketika kita lagi stres, ketika kita lagi depresi, ketika kita ingin healing sejenak dari permasalahan hidup yang menyelimuti kita selama ini gitu. Healing apa sih yang bisa dilakukan tapi nggak ngeluarin banyak uang gitu kan. Kan ada orang ya yang healing itu misalnya dengan dia jalan-jalan, misalnya traveling keluar kota atau bahkan keluar negeri, atau bahkan ada yang misalnya hanya sekedar ingin belanja, kuliner, terus misalnya nonton di bioskop atau ketemu sama teman-temannya, atau bahkan misalnya dengan hiking seperti itu. Karena healing itu banyak ya, tergantung orangnya itu pengen ngelakuin hal apa seperti itu. Biasanya kalau aku nih, kalau untuk healing, untuk misalnya keluar dari rumah itu biasanya harus melihat yang hijau-hijau seperti kayak pohon-pohon yang tinggi, yang rindang seperti itu. Pokoknya alam banget deh seperti itu. Aku tuh jarang banget yang misalnya ke mall ataupun hanya sekedar shopping-shopping gitu. Aku tuh tipikal orang yang seneng banget traveling, tapi travelingnya tuh nggak usah jauh-jauh gitu. Maksudnya kayak misalnya dengan naik gunung di daerah kita misalnya, dengan hiking, atau cuma sekedar camping ceria bersama teman-teman, atau enggak ketemu sama teman gitu, misalnya nongkrong, makan di kafe, kuliner seperti itu, atau bisa juga dengan karaokean seperti itu. Tapi ada juga healing yang bisa dilakukan di rumah gitu kan. Misalnya nih kita padat banget kerjaan, kita tuh ingin lari gitu, run, nggak mau kerja terus, nggak mau hanya sekedar lihat bangunan yang tinggi itu hanya depan komputer seperti itu. Kita tuh bener-bener pengen healing gitu kan. Ada yang bisa melakukan dengan nonton TV, atau enggak nonton film-film kesukaan kamu, Netflix kan gitu di rumah seperti itu. Atau bisa juga dengan baca buku, baca komik, ngegame, banyak hal yang bisa dilakukan gitu, tergantung orangnya lagi suka apa seperti itu. Tapi ada juga healing sejenak yang misalnya bisa mencurahkan isi hati kita, meluapkan semua perasaan kita, emosi kita. Kan kadang ada orang ya yang susah banget untuk meluapkan atau mencurahkan isi hatinya. Nah, salah satu healing yang bermanfaat yang bisa dilakukan di mana saja dan siapapun yaitu dengan journaling. Aku seneng banget yang namanya journaling. Itu tuh healing sederhana yang bahkan bisa dijadikan sebuah terapi gitu loh, terapi menulis. Jadi ketika kita trauma masa lalu, terus kita punya luka atau hal-hal yang sangat kelam yang menyedihkan di masa lalu yang ingin kita lupakan, tapi sebenarnya hal-hal seperti itu tuh nggak bisa dilupakan teman-teman, karena itu sudah terekam di otak kita. Yang ada tuh bukan melupakan, tapi kita berdamai dengan masa lalu, kita tuh harus hidup sebagaimana mestinya. Jangan terpaku dengan kejadian masa lalu, jangan hanya stuck di tempat seperti itu saja. Kita tuh harus menerima apa yang telah terjadi di masa lalu, dan kita jadikan itu sebagai acuan kita untuk hidup lebih baik seperti itu teman-teman. Karena kalau dengan melupakan, kadang ya kita bakalan ingat lagi, tapi kita tuh harus menerima dan meyakini bahwa hal itu memang pernah terjadi, tapi kita bisa bangkit lagi, dan kita tuh bisa berdamai dengan diri sendiri maupun dengan masa lalu seperti itu. Kalau kita tidak bisa menerima hal tersebut, ya selamanya kita akan mengingat kenangan buruk itu, traumatis itu seperti itu. Kita menerima dan meyakini kalau kita bisa lebih baik, kita bisa hidup lebih baik dan menjadi versi kita yang lebih baik dari sebelumnya seperti itu teman-teman. Jadi dengan menulis seperti journaling atau misalnya menulis buku diary seperti itu bisa menjadi sebuah terapi dan healing yang sederhana, tidak mengeluarkan banyak uang, bahkan sangat bermanfaat gitu seperti itu. Jadi ketika aku depresi, ketika aku stres, biasanya aku suka journaling. Nah, setelah journaling hanya sekitar 5 menit atau 10 menit, aku tuh healingnya dengan nonton misalnya kayak drama Korea, drama China, mau kita ketawa-ketawa, nangis gitu, sambil ngemil. Nah
setelah itu aku biasanya suka karaokean di rumah kayak gitu. Nah setelah itu baru deh aku healing, ketemu sama teman-teman, udah lama kan gak pernah nongkrong kayak gitu. Tapi itu tergantung dari pribadi masing-masing, jadi yang seperti apa. Tapi kadang-kadang aku selalu hiking, misalnya aku pengen yang lepas, yang penat, yang bosen banget ngeliat kemacetan di daerah rumahku gitu. Hanya setiap hari tuh ngeliatnya bangunan tinggi gitu kan, kayak rutinitas setiap hari tuh hanya rumah kantor, pengen banget healing sejenak. Kalau misalnya ada waktu yang pas, aku suka me time, misalnya ngajak temen untuk jalan-jalan atau enggak solo traveling itu lebih menyenangkan teman-teman. Beneran deh, kayak apa ya, ada adrenalin tersendiri dan kita tuh bisa melakukan hal-hal apa yang kita suka kalau misalnya kita ada budget ya untuk misalnya solo trip seperti itu. So buat kalian yang lagi stres, yang lagi trauma karena depresi, ini sejenak, lupakan dulu kejadian kemarin, terima dulu, oh ini pernah terjadi dalam hidup, berdamai, lalu lanjutkan hidup, jadi dirimu versi dirimu paling. Healing itu mudah, healing itu simple, sederhana aja, nggak usah banyak mengeluarkan uang. Dengan journaling kamu bisa healing sejenak, mungkin manfaatnya merawat luka, mengobati luka. So yuk healing.